Kemudian wa ata'at zaujaha, dan perempuan ini berbakti kepada suami. Nah, ini di poinnya. Dia taat pada suaminya. Dia memang tidak kerjakan puasa sunnah, dia tidak kerjakan salat sunnah, tetapi dia taat dengan suaminya. Maka nanti ketika di akhirat dia akan dipanggil dan diperintahkan untuk masuk surga lewat pintu manapun yang dia pilih. Pintu surga yang terbuka lebar itu dipersilahkan masuk. Katakan di sini faman kana min ahlis shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahlis siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahlis sadaqah du'iya min babis sadaqah. Ujar Nabi, barang siapa yang selama di dunia selalu mengerjakan salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat, khusus karena pintunya bagi orang yang rajin salat. Barang siapa yang di dunia dia suka berjihad, masalah mati kada mati urusan kena, tapi nya berjihad, nya mujahid, maka nanti dipanggil di hari kiamat, di akhirat dia disuruh masuk surga melalui pintu jihad namanya. Ada babul jihad. Nah, orang yang berpuasa itu dikatakan oleh Nabi juga nanti akan dipanggil di hari kiamat melalui satu pintu khusus namanya babur rayyan. Pintu rayyan yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Kemudian ada lagi di sini, man kana min ahlis sadaqah, barang siapa yang selama hidup suka berbagi, suka bersedekah, berinfak, berwakaf, maka nanti di hari kiamat dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah. Ada sebagian ulama yang ketika mensyarahkan hadis ini mereka katakan yang dimaksud di sini adalah tatawwu'. Artinya orang yang suka melakukan perbuatan itu dan melazimkannya dan menjadikannya amalan. Kalau puasa Ramadan ini kan jangan tanya, itu wajib dilakukan. Tapi ulama katakan yang di sini adalah tatawwu', yaitu puasa sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah. Kalau zakat ikam rela kada rela ikam harus bayar. Salat ikam suka kada suka ikam harus kerjakan. Ada sebagian ulama katakan maksudnya adalah orang yang suka dan pekerjaan itu mendarah daging di dirinya. Itu termasuk ahlus shalah, setiap malamnya salat, setiap paginya salat. Ada seikung ketujuh puasa aja gawian. Yang seikung ketujuh bila isi harta bersedekah aja gawian. Maka mereka memiliki pintu-pintu khusus nanti. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya, ujar Sayyidina Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah fahal yuda ahadun min tilkal abwabi kulliha. Ujar Sayyidina Abu Bakar, kalau seikung kan orang yang rajin salat wajarnya masuk pintu salat orang. Tapi ujar Sayyidina Abu Bakar, adakah orang yang mereka itu dipanggil dari semua pintu? Artinya semua pintunya dipanggil. Adakah orang begitu? Lalu jawaban Nabi, ujar Nabi, na'am wa arju an takuna minhum. Ujar Nabi, ya ada orang yang nanti akan dipanggil dari semua pintu. Berarti termasuk orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, berani berjihad. Lalu ujar Nabi, ada orang begitu. Wa arjullah an takuna minhum. Maka aku mengharap, ujar Nabi, wahai Abu Bakar, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang dipanggil di semua pintu itu. Kalau kita pikir-pikir, orang yang akan masuk lewat pintu surga itu kan ada pintu surga yang beraneka ragam. Ada pintu khusus orang yang rajin sholat, karena tengah malam bangun, tatajafa junubuhum anil madaji'. Jadi ketika malam bangun jarang ini berada di kasur, mereka sering ada di atas sajadah. Bila dipanggil masuk pintu sholat wajar rasanya. Ada lagi orang namanya babur rayyan, pintu orang yang suka puasa. Ramadan jangan ikam sebut, itu jelas sudah.
Senin Kamis puasa. Setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya puasa. Karena bertemu Arafah, bertemu Asyura puasa. Ada hari sehat puasa. Pokoknya dia suka berpuasa, maka masuklah dia lewat pintu Rayyan. Ada lagi orang yang punya rezeki banyak kah sedikit, bilainya dapat, inya berbagi, inya dapat, inya berbagi. Berarti dia suka bersedekah. Fisrodor, pokoknya ketika dia senang, ketika lapang, ketika susah, gaweannya bersedekah aja. Nah orang ini karena akan masuk pintu yang namanya pintu sedekah. Tapi di dalam hadis lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, hadis yang sahih, perhatikan, adalah orang yang dibebaskan untuk masuk pintu itu tapi tidak pernah mengerjakan puasa sunnah. Ini kada puasa sunnah, kada juga salat malam, kada juga salat duha. Adalah orang begitu. Coba lihat, ujar Nabi, ada orang yang nanti di hari kiamat dia tidak banyak mengerjakan puasa sunnah, dia tidak banyak mengerjakan puasa atau salat sunnah, tapi dia berhak masuk surga lewat pintu mana aja dia mau. Jadi semua pintu yang terbuka di surga, lewat mana aja masuk, silahkan, boleh. Siapa dia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'it." Ujar Nabi, apabila seorang perempuan mengerjakan 5 waktu tidak tertinggal. Jadi andai kata inilah, andai kata inya kada tarawih, andai kata tidak qobliyah, andai kata tidak ba'diyah, andai begitu, habis salam sholat isya langsung berdiri, langsung menyiapkan makanan sagan laki, misalnya kayak itu. Pokoknya hanya kerjakan sholat 5 waktu yang wajib. Lalu kemudian wasomat syahrha, dan dia hanya melakukan puasa di bulan Ramadan, tidak puasa di bulan Syawal, tidak juga di hari Arafah, tidak juga di hari Asyura. Kemudian Nabi katakan wahafizat farjaha, dan perempuan ini bisa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, tidak berzina dan segala macam. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan perempuan ini berbakti kepada suami. Nah ini di poinnya, dia taat pada suaminya. Dia memang tidak kerjakan puasa sunnah, dia tidak kerjakan salat sunnah, tetapi dia taat dengan suaminya. Maka nanti ketika di akhirat dia akan dipanggil dan diperintahkan untuk masuk surga lewat pintu manapun yang dia mau. Pilih aja anak yang mana pintunya. Pintu surga yang terbuka lebar itu dipersilahkan masuk. Kan kita katakan setiap pintu sebenarnya ada golongan khusus kan, tapi pintu itu terbuka semua tanpa terkecuali, terbuka bagi perempuan yang selalu salat 5 waktu dan tidak tertinggal, kemudian dia puasa Ramadan tidak tertinggal, kalaupun haid dia qadha, kemudian dia bisa menjaga kehormatannya, tidak berkhianat terhadap suaminya, dia menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, lalu kemudian perempuan itu taat kepada suaminya, maka perempuan itu akan masuk surga lewat pintu manapun yang dia mau. Nah, itu. Hadis ini sahih. Baik. Hebat kalau beginian tuh. Cahyo. Ikam cahyo malam semalaman sembahyang, tapi gawian ikam itu aja. Sembahyang 5 waktu, puasa sebulanan, habis itu setiap malam ikam dari isya sampai subuh sampuk, kada ada beguguringan. Tiap malam isya sampai subuh, isya sampai subuh, isya sampai subuh, tiap hari gitu. Berarti ikam ahli sholat, ahli sembahyang. Begitu di hari kiamat masuklah ikam lewat pintu sholat, tapi bisa lah masuk pintu jihad, kada bisa aja ya. Tapi bini ikam jauh sama sekalinya, habis isya bangun,
Habis Isya berdiri dimasakannya ke makanan. Habis ikam makan tuntung, ulun guring bedulu jadi kami guring bedul guringnya. Begitu ajan subuh barunya bangun. Tidaknya sholat witir, tidaknya sholat duha, tidaknya puasa Senin Kamis. Tapi ternyata di hari kiamat inya masuk pintu mana aja? Pintu orang puasanya masuk, pintu orang yang berjihadinya masuk. Itu hebatnya perempuan yang taat kepada suami.